terjun dari pesawat ke lapangan, ada anak kita yang mau ikut lamar pekerjaan, ijazahnya hanya SD, sampai merengek-rengek, nangis-nangis, orang tuanya nggak mampu. Akhirnya saya punya inisiatif, tahun ini saya menganggarkan kurang lebih 50 juta untuk anak-anak yang putus sekolah. Itu yang saya programkan tahun ini, agar di 2027 atau 2028 sudah lulus, sudah memiliki ijazah resmi, ijazahnya terdaftar. Waktu itu tempat ibu ya Kalimia, Pak Ustaz Bagas juga waktu itu saya nyekolahin di Akademia karena ibu alhamdulillah lulus, sekarang sudah SPDI, sudah ngajar, sudah sertifikasi. Mudah-mudahan ini juga anak kita, kalau orang tuanya nggak punya biaya dan sebagainya, sudah saya siapin 50 juta untuk anak-anak kita yang putus sekolah. Karena belum ada kepala desa, camat dan sebagainya yang ngolahin keluarganya. Mungkin baru saya nih, karena saya juga melihat realita di masyarakat. Satu, yang kedua, dasarnya pembangunan sudah hampir rampung, jadi saya bisa menganggarkan untuk jalur pendidikan. Bekerjasama juga dengan PKK di Pokja 2 untuk pendidikan. Jadi mudah-mudahan ini bersinergi. Bila ada kader, ada warga kesulitan komunikasi, silahkan bisa komunikasi ke kader Pokja 2 di kuliah, ya, entah itu pemberkasan, entah itu konsultasi dan lain sebagainya. Karena di setiap lembaga itu juga punya masing-masing tupoksinya. Lalu ibu dan sekalian, yang kedua, saya mengajak dan mengimbau, periksa pulang dari sini kartu keluarga yang belum berbarcode. Ada, terpulang dari sini lupa lagi, ya. Tolong koordinasi kepada RT ataupun ibu RT-nya untuk dirubah menjadi berbarcode, agar nanti ketika ada pengajuan registrasi sosial ekonomi terdaftar, karena melalui barcode, ya. Ingat ini, karena ketika ada Pak, saya maaf, bantuan itu bisa saja dijemput dan juga bisa saja kita tunggu. Bagaimana bantuan yang kita jemput? Kita mengajukan, kita lihat kartu keluarganya, kita lihat kepala keluarganya, ataupun masih dalam siap, kita buatkan dan bisa. Jangan tergabung kepada salah satu keluarga kita yang mampu bayar angsuran motor, bayar angsuran mobil. Kalau masih nyampur, itu kita ajukan juga susah di dinas sosialnya, karena di dalam satu keluarga itu masih ada yang mampu membayar angsuran motor dan mobil, sehingga tidak bisa masuk ke DTKS, data terpadu sistem kesejahteraan sosial. Jadi ada tahapannya. Jadi jangan sampai ntar dikit-dikit nyalain RT. Nah, sekarang kita jemput bola, ya, agar saya bisa mendata ulang warga masyarakat yang mengajukan DTKS disebutnya. Kalau nenek orang tidak, ya, namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Nanti ke Dinsos, di sana diupdate bila mana ada yang PKH, BLT, PNT, yang non tunai ataupun sembako yang tertahan, koordinasi kepada pihak terkait, dalam hal ini pendamping. Karena penghapusan secara sistem, ketika itu hilang bantuannya, dicek lagi dalam kartu keluarga itu adakah yang mampu bayar motor, bayar angsuran apalagi mobil dan lain sebagainya, judi online dan sebagainya. Itu bisa hilang semua sistem, tidak bisa mendapatkan bantuan lagi. Cek kalau suaminya main slot tuh, terus juga ada mungkin judi online lainnya, ya, atau angsuran motor, angsuran dan sebagainya, dan itu sistem akan menutup di sananya. Jadi harus dirubah lagi. Yang tadinya KTP-nya swasta, karyawan dan sebagainya dirubah menjadi buruh atau menjadi karyawan, agar bantuan itu sistemnya masuk ke dinas sosial, di sana masuk secara sistem, secara otomatis, ya. Jadi seperti itu Ibu. Jadi jangan sampai nanti salah.
Ya, desil di bawah 5 ya sekarang. Yang dibantu oleh pemerintah itu di bawah desil 5. Desil itu angka kumulatif yang keluar dari dinas sosial secara sistem acak terkait ekonomi sosial, ya. Nah, 910. Oh ya. Kalau ada yang itu data apa namanya dinas, kita harusnya bulan Februari ini naik 1 digit Bu, 0,8 IDM-nya. IDM itu indeks desa membangun. Itu desilnya kita di atas 9, di atas 8. Berarti secara ekonomi warga kita mampu. Kenapa? Sejahtera. Kenapa? Karena para lansia yang seharusnya dapat bantuan masuk ke dalam kartu keluarga digabung dengan kepala keluarga yang bekerja swasta ataupun karyawan. Jadi kalau kita mau sebenarnya sih gimana ya? Bukan kita mengajukan emak kita bantuan, bukan. Kalau anaknya mampu, yang diberikan kepada orang yang lebih berhak. Terkadang saya melihat orang ambil bantuan masih pakai gelap emas, bawa mobil enggak ada, yang motor paling diboncengin. Tapi saya turun langsung ke bawah, yang saya daftarkan ke BLTDP itu lansia yang punya penyakit menaun, yang sudah berumur sepuh dan sudah tidak dibantu lagi oleh anak, famili dan keluarga. Itu yang saya masukin. Satu desa masih 16 orang. Ya, saya cari-cari ke setiap pelosok wilayah untuk saya masukkan di dalam bantuan BLTDP. BLTDP itu dana desa dari kepala desa. Kalau BLT tunai non tunai itu dari dinas, gitu ya. Dan juga yang selanjutnya saya menyampaikan, bila mana punya anak, cucu, menantu yang punya balita, segera ke posyandu karena kami ingin menurunkan jumlah stunting. Karena kemarin ada yang meninggal, stunting juga, HIV juga, ya tidak terdeteksi anak bayi balita punya HIV. Karena apa? Gizinya buruk. Kalau gizinya buruk berimbas kepada kesehatan, pertumbuhan badan dan juga otaknya. Jadi ada kemarin di Lebakwangi terindikasi stunting dan HIV. Bagaimana cara penurunannya? Ikut kegiatan di posyandu. Jangan isin-isin, jangan malu-malu, karena pelayanannya gratis. Dan juga 1 bulan itu diperhatikan makanan tambahannya bagi yang stunting untuk penurunan stunting. Ada berapa bulannya stunting? 9. Menurun ya. Nah 9 mungkin ada 7 lah, karena saya mendapat data terbarunya. Yuk mari sama-sama kita tingkatkan pengetahuan dan juga rasa ingin tahu kita, apa sih itu stunting, apa sih itu gizi buruk, apa sih itu penurunan berat badan, apa sih itu kurang gagal tubuh, otak dan sebagainya. Karena diawali dari ibu hamil. Ya, mari kita cek kehamilan anak